Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pendataan non-ASN. Nah, tentunya pendataan non-ASN ini yang mana sudah kita ketahui bersama sudah dilakukan pada tahun 2022. Nah, untuk di tahun 2023 sekarang kita mendapatkan beberapa informasi mengenai tindak lanjut untuk hasil dari pendataan non-ASN. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan informasi terbaru perihal untuk pendataan non-ASN di tahun 2022 yang sudah selesai, yaitu di sini Bapak Ibu ya, di website ataupun di media sosial resmi BKN maksud kami, itu memposting perihal ada rapat kerja ya, rapat kerja BKN bersama Paguyuban Kemenpan RB. Nah, di mana dalam rapat ini tentunya itu BKN mengikuti rapat kerja bersama Paguyuban Kementerian Pan RB yang dilaksanakan di ruang kantor Kemenpan RB pada Jumat 13 Januari 2023, dan di dalam keterangan postingan BKN di media sosial resminya yaitu di Instagramnya, bahwasanya dalam rapat tersebut yaitu PLT Kepala BKN Pak Bima Haryawibisana menyampaikan statistik ASN dan perkembangan hasil pendataan non-ASN yang dibutuhkan oleh Kementerian Pan RB untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Nah, tentunya ini menjadi kabar yang juga kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu perihal untuk pendataan non-ASN ini terkait dengan lanjutan untuk mengenai hasil dari pendataan non-ASN. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kabar ataupun informasi resmi dari BKN bahwasanya mengenai hasil pendataan non-ASN ini sudah disampaikan kembali ataupun dibahas kembali dengan Kemenpan RB untuk tentunya pengambilan ya kebijakan ke depannya. Nah, ini di komentar postingan Instagram BKN ini mendapatkan banyak komentar yang tentunya menginginkan ya untuk kebijakan ke depannya itu berlaku secara adil ya, menyenangkan hati tenaga honorer tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari hasil pendataan non-ASN yang sudah disampaikan oleh BKN pada waktu yang lalu tahun 2022 ya, pada saat raker dengan Komisi 2, itu jumlah pendataan non-ASN rekapitulasinya itu mencapai 2 juta lebih ya Bapak Ibu untuk hasil pendataan non-ASN tersebut. Nah, itu hasilnya sudah kita lihat ya di video raker dengan Komisi 2 DPR RI. Dan kemudian juga Bapak Ibu di sini di Kemenpan RB itu juga mengadakan rapat ya, rapat pimpinan Kementerian Pan RB, dan ini adalah dokumentasi rapat pada 13 Januari 2023. Nah, di mana rapat ini juga Bapak Ibu itu juga membahas perihal pendataan ataupun penataan tenaga non-ASN. Nah, di sini keterangannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Pak Abdullah Azwar Anas itu memimpin rapat di lingkup pimpinan Kementerian Pan RB yaitu di Jakarta Jumat 13 Januari, di mana rapat ini membahas terkait transformasi instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Grand Design Transformasi SDM Aparatur, serta nah di sini Bapak Ibu yaitu serta tindak lanjut penataan tenaga non-ASN. Nah, ini terkait dengan untuk ya mengenai tentunya program ya ataupun program kerja menjadi prioritas juga bagi pemerintah untuk penataan tenaga non-ASN ini, karena untuk hasil pendataan non-ASN itu sudah dibahas juga tindak lanjutnya. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan paparan disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya untuk penataan tenaga non-ASN itu langkah-langkah yang sudah diambil seperti ya tentunya pendataan nih Bapak Ibu ya, pendataan non-ASN tahun 2022 yang mana mengenai akuntabilitas data tersebut itu sudah diumumkan ke publik oleh masing-masing instansi, kemudian minta masukan publik, audit data bersama BPKP, kemudian tentunya langkah yang sudah diambil pemerintah itu merangkul semua stakeholder
yaitu membahas berbagai opsi bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk asosiasi Pemda. Kemudian penyiapan opsi solusi. Nah, yang sudah sering kita dengar yaitu terpetakan 3 opsi ya yang akan dikonsultasikan lebih lanjut ke Presiden Republik Indonesia. Nah, inilah yang kita tunggu Bapak Ibu terkait dengan 3 opsi tersebut, yang mana akan dipilih oleh alternatif penyelesaian ya tenaga non ASN ke depannya, tentunya untuk kebijakan yang kita harapkan membuat senang seluruh tenaga honorer. Karena di opsi ini itu ada opsi yang pertama kalau kita lihat ya, diangkat seluruh menjadi ASN, kemudian ada opsi yang diberhentikan, kemudian diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, berdasarkan dengan sesuai dengan prioritas, dan kalau kita lihat lagi dengan kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 sebenarnya Bapak Ibu ya, itu juga berfokus juga pada tenaga non ASN, di mana ke arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ini itu fokusnya memang pada pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan. Namun juga ada tenaga teknis ya Bapak Ibu, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru itu untuk proses penggajian P3K untuk teknis juga diperhitungkan, dan dengan di sini keterangannya dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non ASN. Nah, semoga di tahun 2023 banyak kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan untuk penyelesaian permasalahan non ASN bagi rekan-rekan sekalian, khususnya yang sudah mengabdi lama, bisa mendapatkan keadilan ataupun menjadi ASN tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, sebagai gambaran untuk roadmap penyelesaian non ASN yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu pada saat raker Komisi 2 DPR RI, kita dengarkan kembali Bapak Ibu. Silakan disimak. Nah, Bapak sekalian saya hormati, inilah kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K dan atau PNS. Tapi kalau jabatan non prioritas itu berarti masuk jabatan non ASN, nanti kita carikan berbagai alternatif afirmasi. Kategorisasinya mulai pegawai profesional di BLU atau BLUT, tenaga pendukung KLD dan bukan jabatan ASN, atau outsourcing dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kami menyiapkan skenario bahwa seluruh ASN ini, seluruh non ASN ini yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif yang mereka tetap untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Oke Bapak Ibu, itulah penjelasan pada saat dengan raker Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB. Tentunya semoga kebijakan yang akan dihasilkan nanti dari hasil pendataan non ASN akan memberikan keberpihakan ya ke seluruh tenaga honorer. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.